judul yang akan saya bawakan adalah cahaya sebagai alat bantu penangkapan ikan. Jadi memang di dalam penangkapan ikan itu seringkali juga kita melihat dan mendengar cahaya. Kita ketahui bersama, mungkin rekan-rekan sekalian mengetahui bahwa eh, cahaya sering dan banyak digunakan oleh nelayan pada saat melakukan operasi penangkapan, karena memang ini sebagai alat bantu ya, dengan harapan bahwa aktivitas penangkapan yang dilakukan dengan menggunakan cahaya itu lebih banyak ya, lebih banyak, lebih tinggi hasilnya dibandingkan dengan uh, tidak menggunakan cahaya. Baik, saya akan sharing uh, bagaimana cahaya dikatakan sebagai alat penangkapan ikan. Nah, kita ketahui bersama memang bahwa cahaya memang sebagai alat bantu penangkapan ikan. Nah, yang pertama adalah cahaya lampu merupakan suatu bentuk alat bantu secara optik yang digunakan untuk menarik konsentrasi ikan. Artinya bahwa di dalam perairan ketika ikan melihat ya, melihat cahaya-cahaya yang kita katakan warna-warna yang cerah, itu biasanya dia akan mengkonsentrasikan diri ke situ, ke titik itu, karena memang sifatnya itu adalah fototaksis ya. Jadi memang tertarik dengan cahaya. Artinya bahwa ketika melihat di perairan cahaya yang terang di satu titik, maka ikan akan ke lokasi itu dan mendekati cahaya itu. Nah, itu memang sifat fototaksis ya. Jadi memang secara optik ya, ini maksudnya secara optik. Jadi memang tertarik secara optik, jadi melihat dan melalui penglihatannya ikan, dengan dimanfaatkannya cahaya lampu itu kita bisa manfaatkan. Mungkin rekan-rekan sekalian ketahui bahwa kita ketahui bersama bahwa metode ini sebenarnya ini sudah sejak lama ya, sudah sejak lama digunakan oleh nelayan-nelayan kita pada saat melakukan operasi penangkapan ikan. Cuma mungkin sekarang yang banyak itu adalah lebih ke pengembangan teknologi ya. Jadi mungkin dulu masih menggunakan lampu Petromax ya, lampu Petromax yang menggunakan minyak tanah dan segala macam sehingga menghasilkan cahaya. Nah, sekarang dengan perkembangan teknologi yang menggunakan lampu LED. Kenapa menggunakan lampu LED? Karena dari segi dari segi biaya, kemudian praktis, itu lebih praktis. Jadi dibandingkan dengan menggunakan lampu Petromax, itu menghasilkan biaya yang lebih besar. Dan kalau untuk menggunakan lampu LED biasanya lebih hemat ya. Nah ini, jadi memang metode ini sudah diketahui sejak lama secara efektif di perairan air tawar maupun air laut untuk menangkap ikan secara individu maupun secara bergelombol. Nah, jadi ini memang sudah banyak juga penelitian riset terkait dengan ini di beberapa perairan yang ada di Indonesia juga banyak ya. Saya kira bisa saya pikir metode penggunaannya ya banyak yang dimodifikasi di berbagai daerah. Nah, yang selanjutnya adalah kegunaan cahaya lampu dalam metode penangkapan adalah menarik ikan. Ya, jadi saya sudah sampaikan tadi. Jadi memang cahaya itu di dalam metode pengoperasian penangkapan ikan itu memang sebagai penarik ikan. Jadi memang kalau di perairan khususnya pada saat melakukan penangkapan di daerah fishing ground, biasanya kalau misalnya nelayan itu menggunakan cahaya lampu terang di satu titik, biasanya ikan akan ke situ ya, karena memang sifatnya ya, ikan itu adalah mempunyai sifat fototaksis, tertarik pada cahaya. Selanjutnya mengkonsentrasikan dan menjaga agar ikan tetap terkonsentrasi dan mudah ditangkap. Nah, ini memang tujuannya para nelayan menggunakan cahaya karena agar bisa mengkonsentrasikan ya. Dengan menggunakan cahaya biasanya ikan akan berkumpul di satu titik ya. Jadi pada saat malam hari ya,
Jadi pada saat malam hari nelayan menggunakan penggunaan cahaya di dalam perairan. Nah selanjutnya biasanya kalau kita lihat ya ikan akan ke situ ya terkumpul. Nah, pada saat terkumpul nelayan sudah melakukan penurunan alat tangkap ya, melakukan penurunan alat tangkap sehingga hasil yang didapatkan juga itu akan maksimal. Nah selanjutnya sampai saat ini beriring dengan perkembangan teknologi ya, penggunaan cahaya lampu dalam penangkapan ikan itu memang juga berkembang. Yang awalnya yang saya katakan tadi bahwa dulu tahun 90-an ya masih menggunakan lampu Petromax yang menggunakan bahan bakar yang minyak ya yang dipompa. Nah sekarang seiring perkembangan teknologi rata-rata nelayan itu menggunakan lampu LED ya, lampu LED karena biaya yang digunakan yang lebih rendah dibandingkan dengan lampu termos, kemudian lebih praktis ya, lebih praktis penggunaannya, gampang didapat ya. Ya jadi selanjutnya bahwa sebagian besar ya nelayan beranggapan bahwa semakin besar intensitas cahaya yang digunakan maka akan memperbanyak hasil 135 tangkapannya, sehingga tidak jarang nelayan menggunakan lampu yang relatif banyak jumlahnya dengan intensitas yang tinggi dalam proses penangkapannya. Jadi ini satu kasus bahwa anggapannya nelayan bahwa semakin banyak cahaya yang digunakan itu maka hasilnya juga akan lebih banyak. Nah mari kita perhatikan apakah ini benar atau salah. Nah memang anggapan tersebut tidak benar ya. Jadi memang ikan itu mempunyai sifat fototaksis ya, tertarik pada cahaya, tetapi pada saat juga terlalu banyak cahaya maka itu tidak akan efektif ya, tidak akan efektif. Makanya anggapan tersebut tidak benar karena masing-masing ikan mempunyai respon terhadap besar intensitas cahaya yang berbeda-beda. Ya, ini penelitian Wiono 2006 dan Nota Nubun tahun 2010. Jadi ini contohnya bahwa pada saat nelayan atau kita ya melakukan penangkapan pada saat bulan terang itu hasilnya akan sedikit. Nah, ini contohnya. Karena kenapa? Karena cahaya yang dihasilkan oleh bulan itu tidak, pada saat kita ke laut itu tidak terkonsentrasi satu titik, tetapi dia menyeluruh di perairan. Jadi ini tidak efektif. Jadi makanya nelayan pada saat melakukan penangkapan itu biasanya mencari bulan gelap ya. Kenapa? Karena kalau bulan terang itu tidak efektif karena hasil pasti sedikit ya, terlalu banyak cahaya. Nah selanjutnya studi terhadap besarnya nilai intensitas cahaya yang mampu menarik ikan pada setiap jenis ikan perlu dilakukan ya. Jadi penelitian terkait nilai intensitas cahaya yang mampu menarik ikan pada setiap jenis ikan itu memang perlu dilakukan ya, karena setiap jenis ikan baik ikan pelagis, ikan demersal itu mempunyai respon terhadap cahaya yang berbeda-beda ya. Jadi ada ikan yang ada di atas permukaan, yang biasanya di permukaan, ada yang di pertengahan dan ada yang di dasar, itu mempunyai intensitas yang berbeda-beda. Hal ini penting dilakukan selain agar ikan target tepat berada dalam area penangkapan, juga menghindari pengurasan ikan tangkapan dan memperoleh biaya penangkapan. Nah ini saya kira sangat bagus kita meneliti ini ya. Kalau ada yang mau meneliti ini boleh ya, dan memang ini sangat penting. Nah mungkin sudah ada penelitian sebelumnya, tetapi masih pada beberapa jenis ikan. Nah kalau misalnya lebih banyak jenis ikan itu akan lebih bagus. Selanjutnya bahwa dalam operasi penangkapan ikan dengan alat bantu cahaya yang belum layak tangkap, belum memijah atau bahkan masih juvenil ikut tertangkap sebagai hasil tangkapan ikan sambil, bila itu dilakukan terus menerus maka kerusakan sumber daya ikan kerusakan sumber daya ikan hingga menunggu waktunya.
Ini penelitian Notabun 2010. Ya, ini juga penting dilakukan. Artinya apa? Bahwa kalau kita menggunakan cahaya, ya, memang perlu kita lihat ikan yang layak tangkap atau tidak layak tangkap. Nah, misalnya dari segi ukuran, ya. Kalau misalnya masih sangat kecil, ya jangan ditangkap. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama. Bagaimana bagaimana secara teknis melakukan penangkapan sehingga yang layak tangkap saja. Kenapa? Karena kalau misalnya kita tangkap semua sama yang dikatakan ini nota Nobel 2010, ini dilakukan terus menerus, maka akan terjadi kerusakan sumber daya yang pada waktunya nanti ketika ini dilakukan secara terus menerus maka akan habis, ya. Jadi akan habis. Jadi sama istilahnya overfishing, ya, kelebihan tangkap. Nah, sama juga misalnya kalau misalnya kita melakukan penangkapan terhadap induknya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan bersama dengan melakukan riset, ya, melakukan penelitian, sehingga dari hasil-hasil riset dan penelitian kita itu bisa memberikan kontribusi berupa saran terhadap kebijakan-kebijakan, ya, khususnya di Dinas Perikanan dan Kelautan. Nah, ini rekan-rekan sekalian bisa melihat jenis alat tangkap dengan alat bantu cahaya. Ini banyak kita lihat ini yang sudah dimodifikasi di berbagai daerah. Kita lihat Bokemi Ami ini menggunakan cahaya di atas kapal, ya. Ini di atas kapal. Kita lihat ini dioperasikan pada malam hari, ya. Jadi dioperasikan malam, tetapi cahayanya lampunya ini ditaruh di atas kapal utama. Jadi di kapal besar, ya. Ini dilakukan kemudian di Pursen, ya. Pursen itu pukat cincin, ya. Jadi ini biasanya kalau Pursen dia menggunakan kapal sekoci, kapal kecil. Biasanya diturunkan di situ lampunya, ya. Jadi pada saat lampu yang di kapal sekoci dinyalakan, lampu di kapal besar, di kapal induk itu dimatikan. Kenapa? Supaya cahaya yang akan muncul di perairan itu fokus satu titik, ya. Seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwa kalau misalnya terlalu banyak terlalu banyak ikan, terlalu banyak cahaya, maka cahaya akan tidak terkonsentrasi dalam satu titik sehingga ikan akan menyebar. Nah, itu tujuannya. Ini Pursen banyak ada di Selat Makassar, ya, berbagai daerah yang masih menggunakan, ya. Di Baru banyak, di Baru, Pangkep, kemudian perairan Makassar, selanjutnya di perairan Sinjai masih banyak menggunakan Pursen, Bulukumba, kemudian Palopo, Pindrang, Pare, itu masih menggunakan Pursen, masih banyak, ya, menggunakan Pursen.